Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi mendengar firman Allah, saya mau sampaikan terima kasih untuk dukungan beberapa orang khususnya yang mengetahui bahwa Jumat Sabtu kemarin kami ada pelayanan retret. Sebetulnya Ibu Gembala yang diminta dalam sebuah pelayanan retret dan ada sebuah gereja yang mengundang. Tapi perjalanan yang kami tempuh, proses bagaimana kami di sana, interaksi dengan jiwa-jiwa, dengan masalah, dengan tantangan, dengan banyak hal, itu mengajari kami sesuatu yang jauh lebih penting, saudara. Jauh lebih penting daripada keasikan pelayanannya itu sendiri. Karena itu saya percaya, Bapak Ibu, ya. Apapun yang hari ini sedang kita gumulkan, bagaimana kita menerima hikmat, bagaimana kita menerima pengertian, bagaimana kita diajari oleh Tuhan, itu jauh lebih penting daripada pergumulan itu sendiri. Karena itu, bagaimanapun level pergumulan kita, kesusahannya, kesulitannya, saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau menghadapinya tanpa kasih karunia, tanpa kekuatan, tanpa perlengkapan yang dari Dia sendiri. Saya mau bersaksi sedikit saudara supaya ini nanti Anda pahami bagaimana firman Allah bekerja dalam hidup kita. Dan bagaimana pentingnya pengetahuan, pengertian akan kebenaran yang menyingkapkan siapa kita di masa mendatang dari sekarang ke depan. Penting sekali, penting sekali. Bahkan orang dunia berkata, pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan adalah kekuatan. Orang yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi tidak mudah dibodohi, tidak mudah ditipu, tidak mudah dikelecehin. Tapi saudara, kalau orang yang dalam bahasa duniawinya naif, dia pikir dia tahu, padahal dia tidak tahu apa yang seharusnya dia tahu. Hari ini saudara, apa peran kita, apa fungsi kita, apa keterlibatan kita, apakah kita sudah meraih apa yang harusnya kita tahu itu? Kenapa? Sekali engkau mengetahui apa yang perlu engkau ketahui, engkau akan berjalan menembusi kegelapan sekalipun. Karena engkau tahu, di dalam kegelapan yang sepekat yang sedang engkau lewati, tidak akan menghancurkanmu, tidak akan melemahkanmu, tidak akan membuat engkau saudara jatuh, tergeletak, tidak berdaya. Katakan amin. Tapi kuncinya, engkau harus tahu saudara. Engkau harus mengerti. Engkau harus tahu. Dan pengetahuan yang jenisnya seperti ini, itu seringkali bukan pengetahuan yang jenisnya masuk logika, dapat dianalisa. Bukan jenis yang pengetahuan itu seringkali. Kalau saya berkata seperti Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah, bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Bagaimana mereka bisa melihat diri mereka dan menangkap pengetahuan itu, relevansinya di mana? Kami sudah sebegini tua. Bagaimana lagi istriku dapat menerima benih dan mengalami kehamilan? Sementara Sarah sudah sedemikian tua. Alkitab berkata dia sudah lewat masa suburnya, sudah menopause. Pengetahuan yang datang dari Tuhan itu lebih dahsyat dari pengetahuan yang jenisnya lahiriah. Makanya sesibuk apapun engkau mengakses pengetahuan, jangan lupa membangun dirimu, bersekutu, berfellowship dengan Roh Kudus, dengan Allah Roh Kudus yang akan menyingkapkan siapa dirimu di depan. Dan engkau dengan percaya diri akan berkata seperti khotbah Ibu Gembala, yang jenisnya seperti ini juga akan lewat. Karena kau tahu siapa engkau di depan. Dan kau sedang dibawa Tuhan. Sekali lagi, dibawa Tuhan. Dibawa Tuhan. Tepuk dadamu, aku sedang dibawa Tuhan. Banyak orang seringkali ketakutannya dan tidak percaya dirinya, karena dia pikir dia harus berjuang sendiri. Dia pikir dia harus menghandle dirinya sendiri, menghadapi badai seperti murid-murid di laut itu. Pada Tuhan ada di dalam perahu yang sama. Tuhan ada di dalam pergumulan yang sama. Saudara,
Kalau engkau tahu siapa dirimu, engkau adalah ahli waris kerajaan surga. Artinya, kewenangan yang Bapamu punya itu diturunkan kepadamu, bukan nanti. Bukan nanti. Makanya Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan mengalami kemuliaan Allah. Saya mau bercerita, saudara. Kami punya sedikit masalah dengan kendaraan kami. Dan menjelang Jumat berangkat, kami sudah upayakan lihat kenapa kendaraan kami. Sekali lagi masalahnya adalah bagaimana kita menangani masalah. Masalah itu sendiri sebetulnya bukan masalah. Kalau saya sering pernah ceritakan, ada orang sakit perut, saudara, minum obat sakit perut 3 kali sehari. Dan kalau Anda baca, padahal itu diminum, kalau Anda, buang air besar, minum 2. 10 menit kemudian masih keluar, minum lagi 2. Makanya masalahnya adalah bagaimana engkau menangani masalah. Dan di sini problem banyak anak-anak Tuhan juga. Mereka pikir masalahnya uang. No. Mereka pikir masalahnya hubungan. Tidak sama sekali. Haleluya. 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 Jadi ceritanya kami berusaha mengenali apa yang masalah dengan kendaraan. Kalau dibawa bunyi, saudara. Saya pikir dari awamnya saya tentang mesin. Kalau Eyang pasti langsung tahu ini masalahnya di mana. Eyangnya Al jago kalau masalah mesin. Saya ya paling tidak musik lah, ngerti dikit. Tapi kalau mesin tepok jidat. Jadi bunyi sekian waktu. Ya udah, kami ke bengkel. Bengkel yang pertama yang disentuh, saya sudah sampaikan ini kondisinya, ini kendalanya. Yang disentuh justru yang lain. Jadi waktu balik dari bengkel, kok masih bunyi. Sementara hari Jumat harus berangkat. Sampailah hari Kamis. Enggak, sebelumnya hari apa itu? Hari Selasa. Rabunya 17-an kan? Jadi Selasa kami datang agak telat ke bengkel. Udah full book, gak bisa lagi dapat tempat. Saya pikir, waduh, saya akan membuang banyak waktu di sini. Udah pulang, besok janjian. Besok hari Rabu tanggal 17. Hari Merdeka. Bengkel juga mau merdeka. Jadi kami pulang, pikir hari Kamis, Jumatnya berangkat, kendaraan masih belum beres. Oke lah, Kamis pagi kami berangkat. Sampai di bengkel pagi. Kami masuk, montirnya belum muncul. Bagian adminnya belum datang. Kami parkir di situ nungguin. Dan ada montirnya. Ini apa yang istri saya ceritakan. Keluar dari dalam itu sambil pegang anduk. Jadi Anda tahu kan kisahnya. Jadi kami masuk di situ. Udah berapa lama, teman-teman, dalam sebuah proses, salah satu poin yang paling penting Anda kembangkan yang namanya kesabaran. Kok ngangguknya semuanya sih kayaknya? Kayaknya Pak Pendeta ngerti banget sih. Kalau Anda goreng telur gak sabar, gak karu-karuan jadinya. Masak nasi gak sabar, gak karu-karuan. Haleluya. Minang anak orang juga gak sabar, gak karu-karuan. Haleluya. Kesabaran, tepuk bawah kanan kirinya. Sing sabar. Jadi kami datang dan singkat cerita, datanglah bagian adminnya, kami mendaftar. Istri saya, sebagaimana adanya dia, dengan cekatan, masuk ke dalam dan membooking. Gak lama, montir yang saya ceritakan itu mulai bekerja. Dibuka kap mesin, akhirnya dibawa keluar. Gak lama balik dia. Setelah balik dilihat ini sedikit,
Dia jumpa dengan bagian adminnya. Kertas order pekerjaannya itu diambil dan dibawa ke kami, dibawa ke istri saya. Bu, Pak, masalahnya bukan di mesin. Masalahnya di AC mobil, di kompresor AC mobil kami. Oh, pantesan kalau bengkel yang satu selesai dibengkelin, dia bawa ke jalan, AC-nya nggak dihidupin. Anda paham kan? Nggak ketahuan masalahnya. Jadi bagaimana Anda menangani masalah itu masalah. Makanya kita harus tahu apa yang harusnya kita tahu. Yang nggak perlu kita tahu, nggak perlu nggak tahu. Kalau engkau coba-coba tahu yang nggak perlu nggak tahu, engkau namanya Dan disitulah setan dapat celah dari pengetahuan yang namanya apa tadi? Engkau akan tergodai jalan dengan hikmatmu sendiri. Dengerin saya, beneran. Tentang kesehatan. Tentang apapun. Belajar bersandar kepada pengetahuan dari hikmat Tuhan. Bengkel itu, bagian admin itu menyampaikan tidak ada masalah. Masalahnya cuma di kompresor AC. Waduh, deg-degan saya yang tadinya bagaimana ini mesin harus akan dihandle. Lepas, saudara. Terus istri saya, gimana, ada biaya nggak? Nggak ada biaya. Kami pulang. Memang kalau datang pada hari 17 Agustus, hari merdeka itu penuh keajaiban. Kami pulang dengan merdeka, saudara. Ya, saya kan yang akan bawa mobil itu ke puncak. Saya tahu konsekuensinya. Saya akan membawa Tuan Putri dan pangeran saya. Haleluya. Mereka harus dapat yang terbaik. Akhirnya kami pulang. Ya betul, saya tidak hidupin AC-nya, sejalanin. Betul nggak bunyi mesinnya sama sekali. Nggak bunyi. Menangani masalah, Anda harus tahu bagaimana caranya. Jangan, saya bersyukur dalam kebodohan saya menyerah sama istri saya. Yang menarik, dia lihat phonebooknya, bengkel mana yang dia tahu, dia telepon bisa selesai, dia kejar. Kalau saya di posisi saya sendiri, saya tidak terhubung dengan istri saya akan mandek. Teman-teman, jangan tidak terhubung dengan orang yang bisa membantu engkau progres. Lebih kuat terhubung. Kalau Anda tahu Anda orang yang kalau menimbang 3 kali 3 tambahin 3 lagi. Terhubunglah dengan orang yang mengeksekusi sesuatu itu lebih cekatan, lebih cepat. Saya bawa pulang mobil ternyata aman. Agak gas dikit dong. Pengen testing. Bukan untuk ngebalap orang, bukan. Pengen tes. Bener gak ada masalah. Udah gitu saya hidupin AC-nya. Ajaib juga gak bunyi juga. Sampai saya rindu dengan bunyi mesin itu. Bunyi grok 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 itu. Sampai saya kangen. Kok gak bunyi? Kok gak bunyi? Ternyata saudara, masalah banyak orang adalah dia tidak tahu bagaimana menangani masalahnya. Dengerin saya. Masalah banyak orang dia tidak tahu bagaimana menangani masalahnya. Hanya Tuhan yang paling sempurna mengetahui bagaimana. Makanya saudara, ujiannya dari banyak orang tuh kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kita tuh punya semua yang bisa kita andalkan. Tapi kita bersedia enggak? Nanya dulu sama pemimpin. Nanya dulu sama kakak rohani. Nanya dulu sama bengkel. Udah tanya begini, tanya lagi. Tanya begini, tanya lagi. Saudara, banyak seringkali ujian itu kerendahan hati. Orang jadi komplikasi di sininya itu karena dia nggak cukup rendah hati. Nggak cukup rendah hati. Makan di retreat itu kami pembicara.
Ngantri juga toh. Ngantri di antrian. Rate-nya lumayan. Ya udah saudara. Saya suami istri punya standar. Apalagi teman-teman seksi konsumsi, tahu kan? Wah, pokoknya kalau masalah konsumsi, kalau makanan berkuah itu harus ada mangkoknya. Saya bukan bagaimana, cuma cerita. Jadi sana sopnya harus campur dengan satu piring. Di satu piring gitulah kami sendok kuah berkuah. Ya udah kami menikmati saudara, senikmat-nikmatnya. Kami pulang saudara. Saya belajar banyak hal. Salah satunya yang paling menarik ketika saya pulang dari retreat itu adalah Tuhan menyingkapkan saudara banyak hal yang menarik. Kita seringkali itu tidak peduli dengan benih di dalam diri kita. Dan kita hanya fokus mencapai. Padahal dengerin nih baik-baik nih. Pencapaian yang di depan itu adalah hasil tumbuh kembang yang di dalam. Sekali lagi. Pencapaian yang di depan itu adalah hasil tumbuh kembang yang di dalam. Kalau engkau tidak peduli, tidak fokus kepada tumbuh kembang yang di dalam, pencapaian yang di depan itu justru akan seperti makin jauh. Karena setiap tangga pencapaian itu ada kualifikasinya. Ada kualifikasinya, ada hikmatnya. Kalau kau mengabaikan tumbuh kembangmu, engkau akan meleset. Saudara, biarlah kita tangkap beberapa cerita saya ini menjadi sebuah permulaan dari renungan firman pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dari benih menuju, saya mau kasih kalimat kebesaran. Cuman makna kebesaran buat Indonesia itu beragam. Kalau greatness itu jelas. Jadi saya beri aja judulnya dari benih menuju kehebatan. Lihat Matius 13 ayat 31 sampai 33. Dari benih menuju kehebatan atau kebesaran. Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerjaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji sesawi. Biji sesawi. Yesus bukan petani, Yesus itu anak tukang kayu. Tapi dia punya concern, kepedulian tentang cocok tanam. Ini menjelaskan Yesus itu bukan cupet. Apa itu? Pikirannya dangkal, sempit. Yesus punya wawasan yang luas. Bahkan dia tahu tentang danau, tentang laut, tentang menjala ikan. Tapi dalam cerita ini dia ambil sebuah perumpamaan seseorang yang menabur satu biji sesawi ditaburkan di ladangnya. Di ladangnya. Ayat berikutnya. Memang biji itu yang paling kecil. Ingat ini benih. Dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Anda kalau punya bisnis, it's okay kalau itu baru sebuah benih kecil. Tidak ada potensi. Anda harus lihat ini benih, ini prototype. Nanti kalau dia tumbuh. Masalahnya yang di luar itu tidak akan tumbuh kalau yang di dalamnya nggak tumbuh. Engkau tidak punya kemampuan untuk mengelola yang benih ini menuju sebuah kebesaran, kehebatan. Makanya hari ini anak-anak Tuhan dengar. Bagaimana cara engkau menangani masalah itu sebetulnya bagaimananya itu masalah yang sesungguhnya. Kalau engkau menangani masalah rumah tangga dengan pertengkaran, itu masalah, yaitu cara menangani masalahnya. Betapa sebetulnya kehidupan ini saudara, sesuatu yang indah.
Mari perhatikan. Yesus pakai sebuah kata yang menarik. Memang. Artinya dia sadar. Banyak pendengar menganggap sepele yang kecil. Banyak murid-muridnya menganggap tidak berharga yang kecil. Peluang kecil, ajakan kecil, tawaran kecil, nggak berharga. Tapi Tuhan berkata begini, tetapi apabila sudah tumbuh, makanya kita harus fokus kepada perkembangan, bukan yang di luar, tapi yang di dalam diri sendiri, benih ini. Dikatakan gini, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini jenis sayuran jadi pohon. Saudara, ada mungkin engkau pernah dengar, pernah lihat, dia dulu tuh orangnya mencela-mencela, tau nggak? Apa tuh bahasa mencela-mencela? Pelin-pelan. Bilang sebentar, besok lain lagi. Bilang mau datang, tapi nggak jadi . Tapi setelah sekian tahun kita berjumpa dengan orang yang mencela-mencela itu, wah, ternyata dia jadi seorang leader di sebuah perusahaan. Jadi seorang yang sukses. Mungkin Anda bertanya, kok bisa ya? Enggak, saudara. Masalah tadi, ada sebuah perkembangan, ada sebuah pertumbuh kembangan. Jangan fokus hanya kepada sebuah target yang di luar, tapi fokus kepada pertumbuhan dari benih kebesaran, kehebatan di dalam dirimu itu. Lihat kembali ayat ini. Ayat yang ke-33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara, yang takuti dari setan bukan bayi-bayi rohani, tapi orang-orang Kristen yang mengetahui siapa dirinya. Yang ditakuti oleh dunia bukan bayi-bayi rohani yang selalu mencari susu dan hanya susu. Bayi belum makan bubur. Bayi beneran nih. Bayi baru lahir. Jadi nangkep kan. Kalau udah balita, ya udah makan bubur juga. Tapi bayi beneran itu memang benar-benar susu. Dan perawatnya harus datang atau emaknya harus datang. Kalau lagi, kadang-kadang papanya atau eyangnya harus datang. Saudara, setan gak takut dengan anak-anak Tuhan yang jenisnya seperti ini. Yang kalau ngadapin masalah, dia selalu bermasalah. Apakah kita orang yang seperti itu? Kalau ngadapin masalah, selalu ada bermasalah. Selalu bermasalah. Ngadepin masalah, udah langsung bermasalah. Justru harusnya Anda datang kepada sebuah masalah dan Anda menjadi seorang yang memecahkan masalah. Apakah kita seorang yang menghadapi masalah dengan masalah? Masalahnya kadang-kadang di dalam jiwa sih. Gak sabar, ngamuk, neken orang, ya nangis, ya itu ujungnya sih. Kalau udah nggak bisa lagi, kesel di dalam gitu. Mau ngamuk nggak bisa, udah nggak ada lagi orang. Apakah Yesus menangani masalah murid-murid itu di danau ketika gelombang ombak begitu besar menghantam perahu mereka dengan tampilan yang penuh masalah? Sama sekali tidak. Yesus berkata, diam dan tenanglah. Yesus berdiri sebagai pribadi yang penuh dengan otoritas dan wibawa, bukan penuh dengan masalah. Makanya hari ini sembuhlah. Kalau engkau tidak sembuh dari masalah-masalah dirimu sendiri, engkau akan selalu menghadapi masalah dengan masalah. Engkau menghadapi orang yang melukai dirimu dengan luka yang kemarin, sehingga engkau akan makin terluka.
Gereja harus menjadi rumah kesembuhan. Gereja harus menjadi rumah multiplikasi kesembuhan. Gereja harus menjadi rumah di mana jiwa-jiwa yang sehat, pribadi-pribadi yang sembuh, membawa orang yang sakit sembuh, membawa orang yang bermasalah sembuh. Bukan gereja menjadi kumpulan orang-orang yang membawa orang lain yang bermasalah dan membuat masalah menjadi masalah, dan masalah yang bermasalah menjadi masalah yang bermasalah-masalah. Kalau udah masalah menjadi masalah yang bermasalah, itu namanya apa? Borok. Tumor stadium 4. Karena itu kenali kalau dalam permulaan, oh ini aku bermasalah nih dalam hal ini. Ayo cari bantuan. Kalau Anda mulai rasa nih, kayaknya aku bermasalah dalam ini, ayo cari pertolongan. Haleluya. Saya sadar dengan sesadar-sadarnya, saya nggak ngerti tentang mesin. Istri saya juga nggak ngerti sih. Tapi istri saya punya kelebihan. Dia bisa memanfaatkan hubungan. Telepon sana, telepon sini. Ketemulah sebuah pewahyuan. Kalau Anda punya masalah dan Anda nggak punya penyingkapan, kenapa ya aku begini? Wah, bulan Januari, bulan Februari tetap sama, bulan Maret sama, bulan apa? April dulu loh, April sama, April datanglah April Mop. Mau sampai ke September ceria tuh masih jauh. Kalau Anda tahu Anda bermasalah, jangan pulang dari tempat ini. Kenapa? Kecuali Anda sudah selesaikan masalahmu. Di tempat ini, Tuhan sediakan solusi. Cuman Anda butuh kesabaran. Nunggu mekanik yang lagi menangani orang-orang bermasalah yang lain, yang sudah mendaftar duluan, Anda harus tahu diri. Karena mekaniknya belum banyak. Yang paham yang saya sampaikan pasti senyum-senyum. Kecuali Anda order di hari yang lain, bukan hari Minggu. Haleluya. Saudara ingat di 2 Raja-Raja pasal 4, seorang ibu dengan anak yang terancam ditangkap oleh debt collector datang ke Nabi Elisa. Bagaimana Nabi Elisa ini menangani masalah hutang piutang ibu ini? Bagaimana? Bukan dengan masalah, tapi dengan sebuah benih yang ada di rumah. Kalau kita tahu di dalam sebuah hal yang kecil ada hal yang besar yang menuju sentuhan yang namanya berkat Tuhan, Anda akan takjub dengan Tuhanmu yang sudah prepare semuanya di dalam hidupmu. Minggu lalu perjamuan kawin di Kana, masalah mereka apa? Kehabisan anggur. Sebetulnya ini masalah akan menjadi sebuah masalah yang menakutkan di sebuah pesta. Orang akan mencibir kalau konsumsi. Apalagi biasanya kalau yang datang saudara dengan harapan-harapan, tiba-tiba tidak terjawab di pesta itu harapannya, pulang dengan aduh. Tapi Yesus tahu harapan itu. Dia tidak sediakan dalam mujizatnya anggur yang kualitas nomor 2. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang sangat-sangat manusiawi. Dia tahu memberi yang terbaik bagi engkau dan saya. Jadi kalau di sini Anda lempeng benar, Anda tahu Tuhan tidak pernah menyediakan
sesuatu yang buruk bagi hidupmu. Di perjamuan kawin di Kana itu, dengerin saya, bagaimana Yesus membuat mujizat. Yang pertama, bejananya di rumah yang sama. Yang kedua, air putih, air yang biasa, bukan istimewa. Yang ketiga, siapa yang melakukan peran itu? Pelayan-pelayan yang memang ada, usher-usher. Yang keempat, siapa yang menerima air yang menjadi anggur itu yang dibawa oleh para pelayan? Pemimpin pesta. Yang berikutnya, siapa yang dijumpai? Mempelai laki-laki, gambaran Tuhan. Itu dipuji, saudara. Tuhan rindu masalah justru mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Hari ini masalah apapun dalam hidupmu, ada kemuliaan Tuhan di dalamnya, di baliknya. Ada kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, ada hikmat yang Tuhan mau munculkan dari dalamnya. Sehingga engkau akan terkagum-kagum kepada Tuhan yang hebat itu. Hari ini jangan fokus kepada masalahnya. Fokuslah kepada hikmat Tuhan. Fokuslah kepada perkataan Tuhan tentang masalah kita. Sehingga kita tidak menangani masalah-masalah kita dengan masalah-masalah yang kita bawa dari hari yang lalu, dari minggu yang lalu. Saya berdoa hari ini manusia batin kita menangkap hikmat dari Tuhan. Jangan kejar saudara yang dari manusia dagingmu. Apa yang saya maksud? Abraham dan Sarah pernah salah. Kenapa? Mereka mengejar pencapaian, yaitu apa? Keturunan, yaitu anak. Melalui apa? Solusi manusia daging. Solusi manusia dagingnya apa? Hagar Sarah mengusulkan supaya Abraham tuannya nih mengambil hambanya, yaitu Hagar. Sayang sekali justru di situ masalah akan bermultiplikasi. Hari ini kalau Tuhan lagi bekerja, katakan, Tuhan beri aku kesabaran. Karena sesuatu yang Tuhan buat selalu indah, selalu amaze, menakjubkan buat dirimu. Tapi kalau yang manusia daging kita hasilkan, wah repot saudara. Tuhan mau buat dari benih menuju kebesaran, kehebatan. Dari benih yang tumbuh kembang berwujud sebuah pohon yang sebetulnya orang gak duga ini benih sayur. Tapi waktu dibiarkan tumbuh, diupayakan tumbuh jadi sebuah pohon. Saya sedang melihat orang-orang yang hebat di tengah-tengah kita hari ini. Karena kalau saya bicara benih, itu bukan bicara tekstur luar. Karena setiap benih selalu dibungkus oleh sebuah kulit keras. Sekali lagi fokus ke saya. Setiap benih selalu dibungkus oleh sebuah kulit keras. Contoh benih mangga. Betul nggak? Ada kulit kerasnya ya. Betul kan? Waktu ditabur, ditanam, yang harus hancur pertama-tama apa? Kulit kerasnya. Itulah sebetulnya setiap hal yang berasal dari masa lalumu. Itulah sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari kedagingan kita sendiri, yang menahan semua potensi dari benih itu muncul. Saudara, mari kita akan lihat beberapa ayat yang menarik sekali, yang akan menolong kita memahami rancangan Tuhan yang besar bagi hidup kita. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Haleluya. Haleluya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ke-7 saya baca. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga dari dalam gelap terbit terang. Terangnya bukan dari luar. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Ia juga, Tuhan juga yang membuat. Artinya dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Lihat saudara. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati
hati kita. Waktu terangnya bercahaya, itu yang tadi yang kita bilang, hikmatnya. Tuhan menyingkapkan siapa kita. Engkau adalah orang-orang yang besar, karena engkau memang anak-anaknya. Engkau tidak ditakdirkan jadi orang yang ditaklukkan oleh semua kekalahan-kekalahan manusia lamamu. Tidak. Engkau direncanakan Tuhan untuk mengalami keberkatan, kemenangan. Lihat saudara, dikatakan supaya kita beroleh terang atau pewahyuan atau hikmat dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Wow. Terus ayat 7-nya, dengan semua pernyataan itu Paulus bilang begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mau mensinkronkan bahwa sekarang kalau kami memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah, itu berasal dari Allah yang menerbitkan kemuliaan Kristus di dalam hatinya. Wow. Jadi saudara, segelap apapun, izinkan kulit keras benih itu hancur. Kulit keras itu mungkin berbicara apa? Kebiasaan hidupmu yang lama. Apa? Tidur pagi, bangun tidurnya bukan malam lagi, udah pagi, saudara. Kebiasaannya mau yang lama apa? Banyak, saudara. Kami pulang dari pelayanan, pasti sudah letih. Kepengennya ngapain? Blek gitu kan. Melepaskan diri di pelukan kasur. Tapi makanya saudara, kalau Anda tumbuh kembang jadi orang yang bisa menangani masalah dengan tidak bermasalah, yang pertama mandilah. Kedua, minum obat yang perlu. Ketiga, tidurlah dengan enak. Keempat, bangun tidur, jangan lupa berdoalah. Maka roh, jiwa, dan tubuh siap sedia kembali. Haleluya. Lihat ayat ini, harta yang kami punyai, jadi di dalam dirimu ada harta. Katakan, di dalam diriku ada harta. Wow. Harta itu bicara tentang apa? Posisi-posisimu, saudara, nanti. Ini bicara tentang apa? Peninggian hidupmu. Seperti Daud, dari seorang gembala kambing domba menjadi tangan kanannya raja. Kemudian menjadi raja yang sesungguhnya. Daud seorang yang kecil, rendahan. Tapi benih yang di dalamnya ketika meledak, ketika tumbuh, saudara, itu menghasilkan sebuah kebesaran. Jangan sepelekan dirimu. Sebabnya fokus dengan diri kita. Fokus dengan perkembangan dirimu. Hari ini apa yang berubah, apa yang maju, apa yang kau lakukan. Sehingga olehnya hidupmu akan makin menggenapi rencana Tuhan. Saya mau ajak saudara baca sebuah ayat lagi dalam kitab Yesaya. Tuhan telah merancangkan siapa engkau dari sejak semulanya. Tapi disinilah kita harus save segera, cepat-cepat. Lupakan yang lama. Lupakan, saudara. Ketahui bahwa ada yang baru menanti kita. Kata ketahui ini penting. Kenapa? Kalau engkau tidak tahu apa yang baru, engkau akan susah, saudara. Susah sekali. Lihat Yesaya 43. Ayat yang ke-19 saya akan baca. Kalau Anda baca dari perikop ini, Anda akan ketemu bagaimana keseluruhan pesan Tuhan ini bagus sekali. Dari ayat 18-nya saya akan baca. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Berapa dalamnya kau gagal, kau jatuh, kau lemah. Jangan ingat-ingat. Jadi ini bicara fokus. Terus dikatakan, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Prestasi apapun pada waktu yang lalu, ada prestasi yang baru yang kita rindu, yang Tuhan rindu mau kerjakan di dalam hidup kita. Ayat 19-nya, ini kuncinya. Lihat, artinya apa? Gunakan sebuah kesadaran. Kesadaran yang bagaimana? Kesadaran yang mendalam, yang membuat kita memperhatikan, memberikan atensi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tapi yang menarik ada kalimat ini nih.
Yang sekarang apa? Jadi sesuatu yang baru itu dalam sebuah proses. Sesuatu yang baru itu bukan hanya dalam proses, tapi dalam progres. Sesuatu yang kau nantikan itu dalam proses, dalam progres. Sesuatu yang baru itu sedang. Kekasih Tuhan, untuk masalah setiap berkat lahiriah kehidupan manusiawi kita, sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Tapi saudara, yang Dia sedang siapkan dan Dia sedang bekerja, kita untuk mampu mengelola, menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan itu. Bagaimana dengan Daud? Oh, habis. Bentukan Tuhan luar biasa, disiplin Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Daud direncanakan Tuhan jadi raja. Siapa Anda di masa mendatang? Apakah engkau mulai melihat siapa engkau? Biarkan benih itu terus tumbuh dan mengekspresikan kedahsyatan, kehebatan yang memang Tuhan rencanakan. Lihat ayat ini berkata, yang sekarang sudah tumbuh, kemudian belumkah kamu mengetahuinya? Jadi itu yang saya bilang, pengetahuan yang belum kita ketahui, yang harusnya kita ketahui, itu masalah, saudara. Sekali lagi, pengetahuan yang harusnya kita ketahui tapi belum kita ketahui, itu masalah sesungguhnya. Makanya ketika kami tahu ternyata masalahnya bukan mesin, hanya kompresor AC, wah, kami pulang dengan lega. Sekalipun belum diservis sempurna, kami ngerti bagaimana menanganinya dalam perjalanan itu. Kami tahu, kami jalani tidak perlu dengan takut dan cemas. Lanjut ayat ini dikatakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Oh, tidak mungkin terjadi. Bagaimana ada jalan di padang gurun? Tapi Tuhan berkata, aku bukan menyulap, aku akan membuat. Terus, dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Kenapa Dia lakukan itu semua? Ayat-ayat berikutnya ini akan menerangkan targetnya adalah dirimu, kita, anak-anaknya. Saya baca, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memecah di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum siapa? Untuk memberi minum umat pilihanku, kata Tuhan. Artinya, sebegitu bernilainya engkau, sebegitu berharganya engkau. Hari ini, tanam kesabaran. Tuhan sedang bekerja, bukan hanya di luar, tapi terutama di dalam dirimu. Ayo fokus kepada perkembangan dirimu. Bagaimana engkau berdoa, bagaimana engkau membaca kebenaran, bagaimana engkau menangkap firman, bagaimana engkau melakukan bagianmu di dalam imanmu. Saudara, kalau engkau tidak mengalami sebuah progres, saya mau beritahu, itulah yang terjadi dengan Abraham. Ketika Sarah mengusulkan, engkau tidak siap menangkis usul-usul duniawi. Engkau tidak siap menangkis bisikan-bisikan dari dagingmu sendiri. Tapi kalau kau tumbuh, setelah 13 tahun itu Tuhan diam. Tapi 13 tahun berikutnya Tuhan berkata, Bram, ini waktunya bagi kamu. Setelah aku berdiam diri, aku tunjukkan bahwa janjiku tetap janjiku. Bukan karena engkau mampu menghasilkan keturunan. Justru ketika engkau telah tidak berdaya, aku keluarkan itu. Janjiku tetap janjiku. Kekasih-kekasih Tuhan hari ini, jangan hanya duduk diam. Izinkan engkau bertumbuh, bekerja, berubah. Teman-teman yang mau berpacaran, belajar tentang hubungan. Jangan segera nembak orang. Teman-teman yang mau menikah, belajar tentang menjadi papa dan mama. Jangan segera menikah, punya anak, tambah lagi masalah dengan masalah. Haleluya. Haleluya. Teman-teman yang mau naik pekerjaanmu, naik posisimu, ayo alami sebuah pertumbuh kembangan. Seorang yang dibawa naik, yang pertama-tama ujiannya selalu adalah cara mereka melihat keadaan, cara mereka melihat masalah. Itu ujian pemimpin, saudara. Makanya ketika Daud, kalau Anda baca di sebuah gua yang namanya Adulam, datanglah orang yang dikejar hutang piutang, datanglah orang pembunuh, datanglah. Dan Daud menjadi pemimpinnya.
Saudara, untuk jadi seorang pemimpin bagi orang lain, Anda harus berhasil memimpin dirimu sendiri. Ayat 21-nya dikatakan begini, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan hari ini benih itu tidak mengalami kemandekan, benih itu tidak mengalami penundaan. Katakan amin. Benih itu tidak tergeletak sia-sia. Biarkan benih itu jatuh di tangan seorang yang menolong engkau tumbuh. Makanya hari ini kalau engkau punya talenta, engkau tidak mengaktifasi talentamu, engkau sedang bermasalah. Tapi kalau kau izinkan talentamu diaktifasi, ditolong, digerakkan, dia akan tumbuh. Mari kita bangkit berdiri, kekasih-kekasih Tuhan. Saya berdoa, siapapun engkau percayai, Tuhan sudah dan sedang membuat sesuatu yang baru di depan. Kuncinya apa? Belumkah engkau mengetahui? Engkau harus mulai tahu apa rencana Tuhan di depan. Amin. Amin. Jangan stuck. Kalau hari ini engkau belum bekerja, tenang. Pekerjaan di mana engkau belum bekerja itu bukan masalah yang sesungguhnya. Engkau belum naik posisi, itu bukan masalah sesungguhnya. Ingat cerita Yusuf, difitnah, dilemparkan, dibuang di penjara. Tapi dia mengikuti ritme proses Tuhan sampai Yusuf jadi seorang yang matang dalam hidupnya. Mari angkat sebuah pujianku tak akan menyerah.